Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan fun reading dengan tema Akankah dia kembali padamu? Nah, karena temanya kita adalah Akankah dia kembali, berarti ini lebih cocok untuk kamu yang mungkin masih mengharapkan mantan kamu nih. Eh, mantan man- Mantan kamu yang sudah kamu mungkin sudah lama tidak kontak, sudah tidak hubungan kembali seperti itu. Dan di sini aku akan memberikan fun reading dengan cara pick a card. Jadi di sini sudah ada satu deck kartu dan aku akan shuffle. Aku akan ambil 3 kartu, yang masing-masing kartu akan menjadi acuan utama kita untuk melihat apakah dia akan kembali kepada kamu. Dan nanti kamu bisa pilih sesuai dengan intuisi ataupun kata hati kamu. Jadi langsung kita mulai saja shuffle kartunya. Kita akan shuffle dan kita akan ambil 3 kartu. Sebelumnya aku juga ingin mengingatkan untuk jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa memberikan video-video readingan lainnya yang juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita akan ambil 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Jadi teman-teman silakan pilih salah satu dari ketiga kartu ini. Pilih yang paling sesuai dengan intuisi ataupun kata hati kamu. Jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu videonya sehingga kamu bisa berkonsentrasi dan mendengarkan intuisi ataupun kata hati kamu untuk memilih salah satu dari ketiga kartu ini. Kita akan mulai untuk pembacaan yang pertama di kartu yang pertama. Ini kartu kedua dan kartu ketiga akan aku pinggirkan terlebih dahulu. Dan di sini ini yang akan menjadi acuan utama kita untuk pembacaan di kartu pertama, akankah dia kembali padamu? Dan di sini kita ada Four of Pentacles. Nah, ini acuan utama kita. Kita akan ambil 8 kartu dan untuk pertama kita akan ambil 4 kartu dulu untuk melihat secara general mengenai akankah dia kembali padamu. Two of Swords, it's Five of Swords, Nine of Swords, satu kartu lagi, Knight of Cups. Oke, teman-teman yang memilih kartu pertama, di sini kita ada acuan pertama yaitu Four of Pentacles. Kalau secara general ini aku artikan apakah dia akan kembali kepada kamu, kemungkinannya ini masih 50-50. Kenapa? Karena di sini ada Four of Pentacles yang artinya masih ada apa ya? Masih ada stagnansi, ada kebimbangan ya di sisi dia, apakah dia ingin kembali kepada kamu ataukah dia ingin meneruskan dengan yang lain, move on istilahnya, seperti itu. Karena di sini ada Two of Pentacles, ada Nine of Swords, tapi ada Knight of Cups juga, gitu. Jadi kalau aku lihat sekilas di sini dia memang ada kesedihan, memang ada rasa penyesalan, tapi di satu sisi dia juga berpikir mungkin ini jalan yang terbaik seperti itu.
Nah, jadi dia itu ada pikiran ingin berbalikan ada, mungkin hanya sekitar 50, sedangkan 50-nya lagi karena dia sendiri berpikir ya mungkin memang ada baiknya kalian ini memang tidak cocok gitu, memang bukan pasangan yang ditakdirkan oleh semesta seperti itu. Karena di sini ada Five of Swords, di sini istilahnya tiebreakernya di sini. Di sini kalau aku lihat memang ada konflik yang cukup intens ya di antara kalian berdua sehingga yang mengakhiri hubungan kalian, dan itu masih membekas di ingatan dia gitu. Jadi di satu sisi memang dia bersedih kehilangan kamu, tapi di sisi lain ketika dia mengingat memang ada suatu konflik yang memisahkan kalian berdua sehingga kalian tidak berhubungan lagi satu sama lain. Nah, di situ dia mulai berpikir memang mungkin ada baiknya kalian memang tidak bersatu seperti itu. Jadi secara general aku masih bisa bilang kemungkinannya masih 50-50. Bisa balik, bisa iya, bisa juga tidak gitu. Kenapa? Karena dari sisi dia juga masih ada pertimbangan-pertimbangan. Ada sisi ada pikiran mau balikan, tapi ada juga pikiran untuk tidak berbalikan karena kembali lagi karena memang ada konflik di antara kalian yang menyebabkan kalian terpisah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu nih readingan yang di keempat kartu pertama, dan terutama kartu Four of Pentacles yang muncul pertama ini sebagai acuan kita. Kita akan coba ambil lagi 4 kartu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya sebenarnya. Apakah dia akan kembali kepada kamu? Seperti itu. Di sini aku bisa bilang 50-50, tapi kita akan melihat secara lebih jelas saja sebenarnya apa sih yang dia pikirkan gitu. Kenapa dia masih ada kemungkinan 50-50 seperti itu gitu. Apakah mungkin ada terlepas dari kebimbangan yang dia miliki gitu ya. Kita akan lihat lagi lebih jelas apakah dia ada pertimbangan yang lainnya juga seperti itu. Queen of Wands. Oke, ini ada Four of Wands. Dan di sini ada Page of Pentacles. Oke. Kita ambil satu kartu lagi. Ini aku lihat masih belum ada yang major arcana ya. Jadi mungkin yang terakhir kali ya. Yep, ini dia major arcana. Nah, ini yang aku cari nih karena aku ngerasa harus ada satu major arcana yang menjelaskan semuanya. Oke, di sini ada Temperance ya. Ya, jadi dari sini aku bisa lihat bahwa sebenarnya dia banyak mengintrospeksi dirinya sendiri sih di sini kalau aku lihat. Karena di sini ada Queen of Wands, ada Four of Wands, dan ada Page of Pentacles juga. Jadi dia mengintrospeksi kekurangan-kekurangan yang dia miliki sehingga menimbulkan konflik dengan kamu yang akhirnya menjadi penyebab utama mengapa kalian tidak melanjutkan hubungan kalian dulunya seperti itu. Nah, tadi aku sempat bilang kenapa sepertinya aku butuh satu major arcana untuk menjelaskan semuanya, dan ternyata di sini akhirnya muncul juga nih The Temperance. Di sini adalah kestabilan emosional. Nah, di sini aku lihat sih kemungkinan mantan kamu ini, orang yang dulu pernah menjalin hubungan dengan kamu ini orangnya agak moody ya, mungkin bukan moody, mungkin lebih tepatnya emosinya lebih cepat meledak dibandingkan kamu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Jadi mungkin kalian ada cekcok sedikit dia langsung nadanya naik, nadanya tinggi gitu. Akhirnya membuat kalian bertengkar. Kalau misalkan ada sesuatu yang harus kalian diskusikan baik-baik nih, mungkin karena memang dia emosinya lebih meledak gitu ya, lebih cepat meledak. Akhirnya dibandingkan setelah diskusi beberapa lama, akhirnya malah kalian jadi cekcok seperti itu. Nah, di sini dia itu benar-benar sadar sih sebenarnya kalau memang kestabilan emosional dia itu yang salah satu yang harus dia perbaiki gitu. Karena itulah dia masih berpikir apakah sebaiknya dia dan kamu itu menjalin hubungan kembali. Seperti itu. Jadi di sini kalau bisa aku simpulkan seperti yang di awal tadi, tetap kemungkinannya masih setengah, 50-50, bisa balikan, bisa juga tidak.
Tetapi yang di sini titik beratnya adalah memang dia memiliki keinginan untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri dia. Kalau itu kerasa banget karena di sini ada Queen of Wands, Page of Pentacles, dan Four of Wands. Dan terakhir ada Temperance yang tadi aku bilang major yang aku butuhkan gitu. Nah, di sini mungkin aku bisa sarankan kalau karena memang kemungkinannya masih 50-50, di sini kamu sebagai pihak yang melihat readingan ini, kamu harus mendengarkan kata hati kamu sendiri. Apakah kamu memang ingin melanjutkan kembali hubungan kalian yang pernah mungkin terputus dahulunya, atau memang kamu ingin berusaha untuk move on. Nah, itu kemungkinan titik beratnya lebih di kamu sih sebenarnya. Walaupun dia masih 50-50, aku ngelihatnya sih ada kemungkinan minimal dia akan mengontak kamu kembali, gitu. Dalam waktu dekat aku rasa sih belum. Mungkin bisa jadi di tahun ini, kalaupun dalam waktu singkat ya. Tetapi aku bilang mungkin dalam waktu yang relatif tidak sebentar lah istilahnya. Tidak mungkin tiba-tiba readingan ini kemudian minggu depan dia mengontak kamu, kurang lebih sih sepertinya tidak seperti itu. Mungkin bisa beberapa bulan setelahnya gitu. Kenapa? Karena sekali lagi dia ini sedang mengintrospeksi diri besar-besaran, dia ingin bertransformasi istilahnya gitu. Dia memang ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, dan ketika nanti dia mengontak kamu kembali, nah disitulah sebenarnya kamu yang sebenarnya lebih memegang kendali. Apakah memang kamu ingin menjalin hubungan kembali dengan dia hanya sebatas teman, atau memang kamu melihat mungkin ada kecocokan lebih lanjut, karena dia di sini ketika dia menghubungi kamu kembali, aku bisa memastikan dia itu sudah banyak bertransformasi. Dan mungkin saja di situ kamu bisa memiliki pertimbangan yang lain seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memilih readingan di kartu nomor pertama, aku yang pasti berharap yang terbaik untuk kamu. Dan selalu dengarkan kata hati kamu, sehingga nanti ketika dia mengontak kamu kembali, dia menghubungi kamu kembali, kamu bisa memilih langkah yang tepat. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita yang pertama. Kita akan lanjut ke readingan yang kedua, untuk kartu yang kedua. Oke teman-teman, ini kartu yang kedua. Dan di sini apakah dia akan kembali kepada kamu? Sini kita lihat kartunya adalah The Lovers. Wow. Oke, The Lovers. Mungkin ini tanpa aku bilang, ini teman-teman bisa menerka sendiri ya maksudnya apa ya, seperti ini ya. Secara general sih memang seperti yang teman-teman pikirkan sih sebenarnya gitu, karena ini sudah jelas ada The Lovers di sini. Tapi kita akan coba ambil 4 kartu ya agar lebih jelas aja atau mengonfirmasi gitu sebenarnya. Apakah benar yang kita tafsirkan seperti itu? Maaf, aku agak sedikit batuk. Oke, ini ada kartu The Fool. Oke, The Fool. Ini ada 2 kartu, Justice dan Queen of Swords. Kita akan ambil 1 kartu lagi. Oh, the World. Oke teman-teman, jadi untuk yang memilih kartu nomor kedua ini sudah jelas banget sih. Karena yang muncul pertama ini memang The Lovers, dan memang benar ini sesuai dengan tafsiran kamu. Aku yakin juga kamu memikirkan hal yang sama. Apakah dia akan kembali kepada kamu? Jawabannya adalah iya. Seperti itu. Kemungkinannya berapa persen? Aku sih tidak bisa bilang berapa persennya ya, tetapi ini kemungkinan besar. Jadi mungkin ya kalau diperkirakan bisa di atas 70-80% seperti itu. Dia akan kembali kepada kamu. Karena di sini ada kartu The Fool dan ada The World. Ini udah jelas banget, ini adalah kartu awal dan kartu paling akhir seperti itu. Dia ingin benar-benar
kembali kepada kamu untuk memulai segala sesuatunya itu benar-benar dari awal, benar-benar awal yang segar, awal yang fresh gitu. Dia benar-benar tidak ingin mengungkit-ungkit apa yang membuat kalian terpisah dulu. Dia juga benar-benar akan tidak mau mengungkit-ungkit lagi kejadian-kejadian di masa lalu yang mungkin menyakiti salah satu atau kalian berdua seperti itu. Dia itu sudah siap banget lah istilahnya untuk memulai hubungan yang benar-benar baru gitu. Walaupun memang kembali kepada kamu orang yang lama gitu. Tapi dia ingin menganggap ini adalah hubungan yang baru. Benar-benar hubungan yang tidak ada hubungannya ataupun tidak ada kaitannya dengan hubungan kalian di masa lalu seperti itu. Ada the full, the world, awal dan akhir loh muncul di sini gitu. Ini udah jelas banget. Nah, di tengah-tengahnya ada Justice dan ada Queen of Swords di sini. Nah, di sini kalau aku lihat kemungkinan mantan kamu ini orangnya agak pelin-pelan sih kalau aku lihat di sini gitu. Nah, karena itulah dia ingin dalam memulai kembali, dia ini ingin menjadi orang yang lebih tegas sih kalau aku bilang. Karena ada Justice dan Queen of Swords. Ini dua-duanya kartu yang melambangkan ketegasan di sini. Tetapi di sini ada yang sedikit unik karena ada Justice dan Queen of Swords. Ada energi yang maskulin dan ada energi feminin di sekaligus seperti itu. Jadi dia ini ingin tegas, ingin dalam bertindak. Dia tidak ingin pelin-pelan lagi gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan The Lovers, berarti ini bisa aku bilang dia ini benar-benar yakin kalau dia ini ingin balikan sama kamu, seperti itu. Dia ingin tidak mau ada keraguan, dia ingin benar-benar memulai dari awal, seperti itu. Dia nggak mau ada rasa pelin-pelan lagi, mungkin dia benar-benar mau tegas, tapi di satu sisi dia ingin tegas dalam pilihannya untuk kembali bersama kamu, tetapi juga dia ingin agar pilihannya itu tidak menyakiti dia ataupun kamu gitu. Karena itulah dia ingin memulai segala sesuatunya dari awal yang baru, benar-benar hubungan yang fresh. Nah, kurang lebih seperti itu nih, ada 4 kartu pertama dan kartu The Lovers. Jadi bisa aku simpulkan nih kalau kemungkinan besar dia akan kembali kepada kamu. Sehingga pastinya kembali lagi kepada kamunya apakah mau menerima dia apalagi kembali atau tidak, seperti itu. Ini baru keempat kartu, kita akan coba ambil 4 kartu lagi aja ya supaya kita bisa tahu lebih jelas lagi. Queen of Wands, Knight of Wands. Sini tadi ada kartu yang terjatuh, The Death di sini. Sepertinya masih ada satu kartu lagi yang bisa menjelaskan semuanya sih. King of Cups, oke. Oke, jadi dari keempat kartu berikutnya, di sini aku bisa melihat bahwa dia ini mempertaruhkan semua gengsi dia loh untuk menghubungi kamu loh. Karena di sini ada lengkap kartu kerajaan, di sini ada semua, ada Queen, ada Knight, ada King, dan di tengah-tengahnya ada Death. Jadi artinya dia ini kalau aku lihat sekilas sih ya, walaupun dia agak pelin-pelan nih ya, mungkin dia agak susah nih mengambil keputusan. Sebenarnya dia gengsinya cukup tinggi loh kalau aku lihat di sini. Karena di sini banyak banget kartu kerajaan di sini, ada Queen, ada Knight, ada King, semuanya muncul gitu. Dan di sini dia ini benar-benar mempertaruhkan semua gengsi dia. Artinya dia ini benar-benar dia ini benar-benar mengorbankan semua rasa gengsi dia untuk menghubungi kamu, untuk mengambil resiko menghubungi kamu kembali dan meminta kamu balikan seperti itu. Jadi kembali lagi, aku bisa mengatakan bahwa kemungkinan dia akan kembali kepada kamu, kemungkinan besar, dan di sini sepenuhnya kamu yang memegang kendali. Apakah kamu yang ingin memberikan kesempatan kedua kepada dia? Karena di
secara general dia siap kembali memulai hubungan yang baru dengan resolusi yang lebih baru karena dia ingin menjadi orang yang lebih tegas dalam menentukan pilihan. Dia sudah belajar gitu dari kesalahan-kesalahan masa lalu, dan kamu perlu ingat juga bahwa dia sudah mengorbankan semua gengsinya hanya untuk menghubungi kamu. Seperti itu. Jadi ini mungkin bisa jadi pertimbangan kepada kamu, apakah kamu ingin memberikan dia kesempatan kedua. Seperti itu. Tentunya terlepas dari keputusan apapun yang kamu ambil ketika nanti dia menghubungi kamu kembali. Kalau misalkan secara sekilas apakah dia akan menghubungi kamu kembali dalam waktu dekat? Kalau aku lihat relatif relatif singkat, relatif rata-rata sih aku bilang, bukan relatif singkat, rata-rata ya. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan dia bisa menghubungi kamu kembali. Karena di sini aku lihat aku belum melihat ada kartu yang melambangkan rasa buru-buru atau mendesak di sini. Aku belum melihat di situ. Tetapi memang di sini semuanya memperlihatkan bahwa dia itu siap gitu. Dia itu siap memulai yang baru. Dia sudah siap secara mental gitu. Karena dia juga sudah mengorbankan gengsi dia, seperti yang tadi aku bilang. Nah, jadi mungkin kalau kita rata-rata, mungkin dalam beberapa bulan ke depan dia bisa menghubungi kamu. Relatif singkat ke rata-rata lah, tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu sebentar gitu. Dan ketika dia menghubungi kamu kembali, kemungkinan besar niat dia adalah memang ingin menjalin hubungan yang baru dengan kamu. Jadi kembali lagi, ini adalah keputusan kamu, dan terlepas dari keputusan apapun yang kamu ambil nantinya, aku mendoakan yang terbaik untuk kamu, dan semoga kamu bisa mengambil keputusan yang baik dan yang bijak, agar kamu tentunya dan dia bisa bahagia. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita untuk kartu yang kedua. Kita akan melanjutkan kembali di readingan untuk kartu yang ketiga. Ini akan aku rapikan terlebih dahulu. Dan di sini kita sudah ada kartu ketiga. Kartu ketiga di sini. Dan apakah dia akan kembali kepada kamu? Ini adalah acuan kita untuk pembacaan ketiga. Di sini adalah The Empress. Oke. Ini adalah acuan utama kita, The Empress. Kita akan ambil 8 kartu. Kita akan ambil 4 kartu terlebih dahulu untuk melihat secara general apakah dia akan kembali kepada kamu. Nine of Pentacles. It's King of Pentacles. It's ini Oke, ini ada 2 kartu yang terbuka, ada Knight of Six of Cups dan Knight of Cups. Oke, jadi dari keempat kartu yang pertama, dan kita lihat bahwa acuan pertama kita adalah di Empress di sini. Oke. Di sini kalau aku bisa generalkan kemungkinan apakah dia akan kembali kepada kamu, aku lihat kemungkinannya agak kecil ya kalau aku bilang di sini. Kenapa? Karena ada di Empress di sini. Utamanya di sini adalah di Empress, Nine of Pentacles dan King of Pentacles, yang artinya dia itu sekarang, kalau aku bilang dia itu mulai menuju ke titik kenyamanan terhadap diri dia sendiri, seperti itu. Aku tidak bisa bilang apakah dia nyaman menjadi seorang single ataupun dia nyaman dengan pasangan dia sekarang. Kalau memang dia sudah memiliki pasangan, ya bukan seperti itu. Tetapi yang aku bilang adalah dia menuju kepada tahap di mana dia sudah cukup legowo dengan kehidupan yang ada, yang dia miliki sekarang, seperti itu. Di Empress ada King of Pentacles dan ada Nine of Pentacles juga. Kenapa? Kalau sekali aku lihat di sini, karena ada Six of Cups dan Knight of Cups gitu.
artinya dia sudah berhasil memaafkan diri dia sendiri sih kalau aku lihat di sini. Gitu. Jadi mungkin dia memaafkan diri dia sendiri karena dia mungkin pernah berbuat salah kepada kamu, ataupun dia juga mungkin sudah memaafkan kamu ketika kamu dulu pernah berbuat salah kepada dia dan sebagainya. Istilahnya dia sudah melegakan semua perasaan-perasaan negatif yang dulu pernah dia rasakan gitu. Terlepas dari pihak mana yang salah ya pada saat kamu menjalin hubungan dengan dia terlebih dahulu di zaman dahulu seperti itu. Intinya adalah dia sudah memaafkan diri dia sendiri gitu. Dan dia memang sudah ready, untuk apa ya, menuju ke tahap kehidupan dia yang baru seperti itu. Nah, kehidupan yang baru seperti apa? Di sini aku masih belum bisa memastikan karena nanti kita akan coba ambil 4 kartu lagi, tetapi yang utama di sini adalah dia memang sudah cukup nyaman dengan kehidupan yang dia miliki sekarang. Ini terlepas dari apakah dia sudah memiliki pasangan atau belum ya. Nah, karena memang dia sudah nyaman dengan kehidupan dia sekarang, karena itulah aku bisa menyimpulkan kemungkinan dia akan kembali kepada kamu adalah kecil. Cukup kecil seperti itu. Bukan tidak ada ya. Cukup kecil. Kenapa? Karena dia sudah nyaman dengan kehidupan dia sekarang gitu. Dia merasa ya hidup dia sudah sesuai dengan yang dia harapkan lah seperti itu. Dan mungkin ya kalau memang ada dipertemukan lagi dengan dia ya dia bisa menganggap kamu ya mungkin teman lama dia yang mungkin dulu pernah lost contact seperti itu. Karena dia berpikir entah ada siapapun di hidup dia sudah nyaman dengan apa yang dia miliki sekarang dan dia sudah bersyukur akan itu gitu. Jadi di satu sisi ini sebenarnya kartu yang positif untuk dia sih sebenarnya gitu. Cuma memang kalau dikaitkan apakah dia akan kembali kepada kamu, kemungkinan agak kecil seperti itu. Tapi kita akan coba lihat saja 4 kartu berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Ini tadi terlemparnya cukup kuat loh 3 ini. Di Hangman. Oke. Oke, ada 9 of Wands. Ada 8 of Swords. Oke, nah berarti ini tadi aku bilang energinya cukup dominan yang 3 ini. Di sini aku udah dapat gambaran lebih jelas. Kita kan coba ambil satu kartu lagi ya. Ini aku rasa masih perlu satu major deh. Mungkin kalau kita bisa dapat satu major lebih jelas sih ini mestinya ya. Tapi ya kita coba aja, kita tarik energinya. Karena di sini ada Hangman. Kalau nggak ada major lain, bener-bener gantung jawabannya. Tapi mudah-mudahan sih ya, aku hanya berspekulasi aja sih ini. Nah ini ada satu nih. Ada Four of Wands, sebenarnya kita nggak bisa dapat majornya. Gitu. Oke, jadi dari keempat kartu berikutnya ini aku bisa menyimpulkan dia ini sedang dalam tahap istirahat sih. Karena ada Nine of Wands di sini. Ada Nine of Wands, ada The Hangman, dan ada Eight of Swords seperti itu. Kenapa aku bilang masih dalam tahap istirahat? Jadi sebenarnya dia itu bukan benar-benar dalam tahap yang tidak nyari siapapun gitu. Sekali lagi ini terlepas apakah dia sudah memiliki atau belum ya. Jadi kalau memang dia sudah memiliki pasangan yang baru, artinya dia tidak mencari lagi nih. Berarti dia sudah puas dengan pasangan yang dia jalani sekarang, yang dia jalin hubungannya dengan sekarang. Kalau memang dia masih single, berarti dia memang lagi nggak nyari siapapun gitu. Dia memang lagi menikmati kesendiriannya, kesinggelannya gitu, seperti itu. Nah, kenapa dia menikmati banget gitu sih? Aku lihat ada The Hangman, ada Eight of Swords. Jadi di sini sebenarnya di sini kan artinya dia sudah memaafkan diri dia sendiri ya sebenarnya. Tapi di satu sisi sebenarnya dia takut terluka lagi sih. Dia takut kehilangan arah lagi gitu. Kalau aku lihat di sini mungkin ya dulu ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, ini hanya perkiraan aku aja ya karena di readingan ini ada hubungan kalian itu kalau aku rasa berjalannya terlalu cepat sih kalau aku bilang. Jadi bukan terburu-buru ya, istilahnya terlalu apa ya, terlalu terburu-buru sih, terlalu tergesa-gesa ya kalau aku bilang gitu. Jadi tidak ada fondasi yang cukup kuat sebenarnya untuk supaya hubungan kalian itu kokoh gitu, karena terlalu tergesa-gesa. Misalnya nih aku nggak tahu nih ya, tapi kurang lebih mungkin di minggu pertama kalian jalan,
Mungkin hari ini jalan, kalian besok jadian. Mungkin seperti itu. Kurang lebih ya itu analoginya saja. Tapi memang tergesa-gesanya seperti itu. Dan mungkin setelah beberapa kali jadian, setelah beberapa kali jalan, mungkin kalian langsung cekcok nih untuk sesuatu yang kayaknya besar gitu. Apakah mungkin kalian mendiskusikan ketika kalian berumah tangga, padahal benar-benar hubungan kalian aja mungkin baru beberapa hari seperti itu gitu. Nah, karena terlalu tergesa-gesa seperti itulah dia sempat kehilangan arah sih sebenarnya di situ gitu. Karena memang di sini justru aku ngeliat orangnya itu agak santai sebenarnya. Mantan kamu ini, dia itu orangnya santai, dia ngikut alur, dia memang mengikuti emang apa yang ada apa yang semesta berikan kepada dia, ya dia terima dan dia syukuri gitu. Memang dia orangnya seperti itu gitu. Dan mungkin di satu sisi kamu orangnya ayo dong, ayo dong, ayo dong, tergesa-gesa gitu. Jadi mungkin di satu sisi dia membuat dia tidak nyaman gitu. Jadi dia merasa seperti tergantung, the hangman seperti itu. Dia kok jadi nggak nyaman ya seperti itu. Dan dia tidak mau mengalami hal seperti itu lagi. Sehingga dia berusaha untuk menghargai lebih menghargai apa yang sudah dia punya sekarang, yaitu dengan beristirahat. Dia tidak mencari lagi. Bukan tidak mencari lagi, tapi dia stop mencari untuk sekarang seperti itu. Kembali lagi nih, tinggal dikaitkan apakah dia sudah punya pasangan atau belum. Kalau dia sudah punya pasangan, berarti dia sudah cukup puas, sudah cukup nyaman, dan sudah cukup sudah cukup bahagia dengan pasangan dia sekarang. Kalau memang dia belum, berarti memang dia masih menikmati kesendiriannya. Dan terakhir di sini aku lihat ada Four of Wands. Tadi aku bilang harus ada semestinya kalau kita bisa dapat Major Arcana, kita bisa lebih jelas. Karena di sini aku masih belum lihat tiebreaker-nya gitu loh. Aku belum bisa melihat tiebreaker dia ketika dia memutuskan untuk menghubungi kamu lagi apa enggak. Nah, itu yang aku masih belum. Di sini aku masih cuma bisa bilang bahwa kemungkinan kecil dia kembali kepada kamu. Tapi di sini aku tidak bisa memastikan apakah dia akan kontak kamu apa enggak, karena di terakhir aku nggak dapat Major Arcana gitu. Karena tadi makanya sebenarnya aku mengharapkan dapat Major Arcana supaya aku bisa memberikan jawaban itu ke kamu, tapi sebagiannya kita dapat Four of Wands nih. Four of Wands ini hanya menggambarkan kestabilan. Kalau ini hanya mengonfirmasi apa yang sudah aku baca, Kak. Sudah aku jelaskan semua bahwa memang sekarang itu dia sudah dalam kondisi yang sangat stabil. Jadi dia memang sudah nyaman dengan hidup dia sekarang, dia sudah bersyukur tentang apa yang dia punya sekarang, dan memang walaupun kemungkinannya kecil, apakah dia akan kembali lagi kepada kamu, dan aku belum bisa memastikan, mohon maaf di readingan kali ini aku belum bisa memastikan apakah dia akan menghubungi kamu kembali ataupun tidak, tapi memang kemungkinannya kecil sih, kemungkinannya kecil dia akan kembali kepada kamu, seperti itu. Jadi untuk kamu mungkin ada baiknya nih ya, karena di readingan kali ini aku belum bisa memastikan apakah dia akan menghubungi kamu atau tidak. Kalau aku boleh kasih saran, mungkin ada baiknya kamu berfokus pada diri kamu sendiri untuk saat ini. Seperti itu. Jadi kamu memperbaiki diri kamu sendiri, kamu mengimprove yang mungkin kamu rasakan saat kamu menjalani hubungan kamu dengan dia yang dulu seperti itu. Dan mungkin ada baiknya kamu juga belajar dari dia yang sekarang gitu. Jadi ada baiknya juga kamu berusaha untuk bersyukur atas apa yang memang sudah kamu punya. Karena memang setiap orang itu punya jalan dan tahapannya masing-masing. Ada tahapan perjalanan hidupnya masing-masing. Dan di mana kamu sekarang berada, ya memang disitulah tempat kamu seharusnya seperti itu. Nah, di situ kamu harus mencoba mensyukurinya. Dan seperti yang tadi aku bilang, mungkin kamu yang sebelumnya agak terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, di sini kamu sudah harus belajar sedikit mulai mengikuti alur dan percaya bahwa memang apa yang semesta berikan kepada kamu itu adalah semua yang indah dengan cara semesta sendiri dan pada waktunya nanti, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang memilih readingan kita yang ketiga, aku berharap kamu bisa mengambil langkah yang bijak. Aku tidak bisa bilang kamu boleh berharap atau tidak, karena walaupun kemungkinannya kecil, tapi jika memang yang aku bisa bilang adalah jika memang semesta menghendaki, semuanya memungkinkan seperti itu. Tapi fokus kamu sekarang ada baiknya adalah kamu memfokuskan terhadap diri kamu sendiri agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kitab untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga di Empress, dan cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang sedikit penasaran apakah dia akan kembali kepada kamu. Semoga kamu bisa mendapatkan jawabannya.
Dan terutama kamu bisa mendapatkan manfaat ataupun pembelajaran yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Semoga semesta selalu menyertai kita.